Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, Jentaraya. Sejumlah bangunan hingga tiang papan reklame di Jalan Yam Sabran, Pontianak Timur hancur akibat ditabrak truk kontainer yang hilang kendali. Capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak baru mencapai 58,5%. Akhir bulan Oktober ditargetkan capaian vaksinasinya mencapai 70%. Dan puluhan siswa sekolah dasar di Pontianak mengikuti lomba lukis. Karya lukis terbaik nantinya akan dipamerkan di Museum Basuki Abdullah, Jakarta. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita langsung ke informasi pertama. Pemirsa, sejumlah bangunan hingga tiang papan reklame di Jalan Yam Sabran, Kecamatan Pontianak Timur hancur akibat ditabrak truk kontainer yang hilang kendali. Kejadian tersebut diduga akibat sang supir mengantuk. Sang supir sudah dilakukan pemeriksaan tes urin oleh pihak kepolisian. Sejumlah bangunan serta satu buah tiang papan reklame di Jalan Yam Sabran, Kecamatan Pontianak Timur pada Rabu dini hari hancur akibat ditabrak truk kontainer. Kejadian bermula ketika truk kontainer yang datang dari arah dalam kota Pontianak menuju luar kota, tepatnya di depan pertigaan antara Jalan Panglima Aim dan Jalan Yam Sabran, truk kontainer hilang kendali yang diduga akibat supir mengantuk. Saat ini pihak Satlantas Polresta Pontianak Kota sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin narkoba terhadap supir truk kontainer. Kendaraan trailer 20 feet yang dikendarai dari arah Tol Landak atau Cibang Parit Nadas mau menuju ke Tanjung Hulu, tepatnya di Jalan Yam Sabran. Itu supir, hasil keterangan dari supir, beliau mengantuk, jadi sempat hilang konsentrasi sehingga kendaraan lari ke kiri jalan ataupun turun ke berem jalan mengenai papan iklan. Setelah itu juga mengenai beberapa kanopi warung. Kondisi bahwa kendaraannya agak terlalu laju, bikin oleng. Itu sopir itu pada saat menabrak ini apakah memang hilang kendali karena ada kesalahan teknis di kendaraannya atau memang karena ngantuk, Pak ya? Tidak ada kendala apa-apa karena kondisi tubuh itu sepi. Tapi kalau saya lihat, perhatikan mereka mungkin ya sedikit ada ngantuk gitu lah. Karena bangunan ini udah cukup lama, puluhan tahun, tapi belum pernah ada sampai dibabat kontainer seperti itu. Baru inilah. Unitnya itu dari Imelda itu ada 6. Dari Imelda, terus ada toko aksesoris, toko makanan. Nah, Imelda itu kan rumah makan, makanan, terus cuci motor, jual bakso, sampai sembako. Tidak terdapat korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini, karena pada saat kejadian tidak ada aktivitas di lokasi. Kerugian hanya dari material. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Guna mengurai kemacetan yang kerap melanda di simpang Desa Kapur dan lampu pengatur lalu lintas di Jalan Adi Sucipto, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya akan memberlakukan jam operasional terhadap kendaraan besar yang kerap melintas. Namun agenda tersebut saat ini masih pada tahap sosialisasi. Kemacetan kini mulai merambah Kabupaten Kuburaya, salah satunya wilayah yang terdekat dengan kota Pontianak. Banyaknya sentra pergudangan di kawasan Jalan Trans Kalimantan dan Mayor Alianyang, tak ayal membuat kendaraan besar bebas berlalu lalang di setiap saat. Alhasil kemacetan di simpang Desa Kapur dan persimpangan lampu lalu lintas di Jalan Adi Sucipto tak terelakkan. Kemacetan ini diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya, Odang Prasetyo. Ia menjelaskan jika Dishub dan pihak terkait kerap melakukan rapat koordinasi guna mencari penyelesaian kemacetan. Untuk itu Dishub Kabupaten Kuburaya akan memberlakukan pengaturan jam operasional untuk kendaraan roda 6 atau lebih yang melewati jembatan Kapuas 2. Kami sudah rapat kembali dalam rangka upaya untuk penerapan
Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2019 terkait dengan pengaturan jam operasional. Saya sudah koordinasi dengan Disub Provinsi dan Disub Kota, bahwasanya pengaturan jam operasional untuk kendaraan roda 6 lebih yang melewati jembatan Kapasua akan kita atur sesuai dengan Pergub itu, terutama di luar jam kerja, jam 8 sampai jam 4. Akan tapi kita akan khusus untuk dari Kota Pontianak ke kita, nanti kami masih koordinasi dengan Disub Provinsi dan Disub Kota. Ini belum ada secara detail, tapi dalam waktu dekat, dalam rangka untuk mengurangi, kita akan cegat terutama kendaraan roda 6 yang memasuki kota Kuburaya dari luar kota. Dalam rangka melakukan pengaturan jam operasional, Disub Kabupaten Kuburaya akan mensosialisasikan kepada pemilik kendaraan. Selain itu, jam operasional kendaraan besar juga masuk dalam Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2019. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Usai rusak cukup lama, kini masyarakat sekitar Rasaujaya, Kuburaya sedikit dapat bernafas lega lantaran jalan poros yang selama ini kurang layak dilalui sudah mulai diperbaiki. Dengan anggaran 10 miliar rupiah, ditargetkan pengerjaannya akan rampung pada Desember mendatang. Kabar bahagia bagi warga Kecamatan Rasaujaya dan warga dari kabupaten atau kecamatan lain yang melintas di jalan poros Rasaujaya. Dikarenakan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak dan berlubang, kini sudah mulai diperbaiki, guna memberikan kenyamanan bagi warga sekitar dan pengendara yang melintas. Adanya perbaikan jalan ini dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Barat Sukri. Jika kondisi jalan Rasau kini sudah masuk dalam tahap perbaikan dan akan rampung pada bulan Desember. Kini perbaikan sedang dalam proses penguatan, mengingat tanah di Kecamatan Rasau merupakan tanah gambut, sehingga terlebih dahulu dipasang turap. Minimal dengan pasangan batu ini, turap kiri kanan, itu kan bagian spektor itu dapat membantu secara teknis dengan umur jalan yang cukup lama. Memang pemeliharaan jalan ini walaupun sudah dilaksanakan tetap soalnya digunakan, begitu sama juga dengan infrastruktur yang lainnya. Berapa anggaran untuk perbaikan jalan Rasau Jaya? Tahun ini sekitar 10 M pagunya. Pagu anggaran yang digelontorkan untuk pengerjaan jalan Rasau pun cukup fantastis, yakni 10 miliar rupiah. Namun pengerjaan baru difokuskan pada jalan yang rusak parah terlebih dahulu. Dari Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak mencapai 58,5%. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.